Makanan Indonesia masih lama untuk bisa jadi terkenal di penghujung dunia. Karena susah, resep susah. Bumbunya terlalu banyak kah? Bumbu banyak, Pak. Banyak bahan, soal bahan juga. Pengalaman saya kalau orang luar coba makanan icip, makanan Indonesia, suka banget. Tamu saya adalah tetangga saya, bekas tetangga saya. Seorang dari Perancis yang lebih dari 20 tahun sudah Indonesia dan cinta bagi Indonesia, dan beliau ini lebih paham daripada orang Indonesia tentang masakan bumbu Indonesia. Antoine Audron. Antoine Audron. Sebenarnya orang lebih kenal seperti Chef Antoine atau The Chef in Batik. Chef in Batik. Ya, karena setiap hari saya pasti pakai batik, Pak Emi. Ya. Udah berapa tahun di Indonesia? Tahun 94. 94, so sekarang 94, 6 ditambah 23, Tapi 29. saya dikurangi hampir 2 tahun saya di Bahrain, Di Bahrain, ya. 1999 sampai tanggal 2000. Terus balik ke sini. Ya. Saya kurang lebih 27 tahun, sekian-sekian. Kenapa cinta sekali sama Indonesia, Antoine? Sebenarnya, dulu saya kerja di Thailand, terus keliling-keliling dulu. Saya kerja untuk Hotel China. Ya. Terus... Oh, dulu kerja di restorannya hotel? Di hotel. Saya executive chef di hotel dulu. Ya. Terus saya bantu benar untuk kalau ada hotel baru mau buka, saya bantu juga. Oke. Tapi saya sudah capek sebenarnya. Saya sudah mau, benar-benar mau jadi stabil lah. Tidak mau pindah setiap berapa bulan, berapa minggu. Terus di Jakarta, di pusat di Paris dipanggil, kamu mau ada ini, ada 2 opportunity sebenarnya. Salah satu ada di Rio de Janeiro Di Brazil, dan salah satu ada di Indonesia, di Jakarta. Saya pikir-pikir, saya sudah pernah ke Brazil sebenarnya. Berapa kali saya bilang, waktu masih muda Brazil bahaya banget sebenarnya. Saya pikir oke, lebih aman saya main di Asia. Di Asia, dan saya pilih Jakarta. Di hotel mana itu, Tan? Dulu di hotel mana? Meridian. Meridian. Oh, Le Meridian. Sebenarnya di Jakarta saya kerja di 2 hotel, Le Meridian sama Borobudur. Dua-duanya Prancis? Bukan, Le Meridian. Meridian kan agak-agak Prancis ya? Tapi sekarang sudah tidak, dulu ya. Karena punya Air France dulu. Maskapai Air France. Setelah ini, saya waktu balik dari Bahrain, saya kerja di Borobudur. Ya, berapa tahun? Terus saya bilang ini sekarang sudah siap untuk terbang sendiri. Terus saya mulai dari sini, saya buka bisnis, restoran, whatever lah. Terus saya sangat dinikmati hidup di sini sebenarnya. Nikmat ya, menikah dengan orang Indonesia juga. Betul. Terus punya ini putra juga, putri. Terus ini Amel. udah, that's it basically. Terus sampai sekarang saya tidak mau pindah-pindah lagi, udah. Sudah cukup. Dulu Antoine sempat membuat satu restoran di Kemang ya? Bukan. Di Best. Di Best. Apa namanya? Java Bleu. Java Bleu. Jadi untuk Anda ya, mungkin Anda pernah ke Java Bleu, Anda pernah ke Kaum, di Bali Potato Head. Ya, orang di belakang layarnya adalah, bukan belakang layar, kadang nongol juga. Adalah betul. Antoine. Tapi Java Bleu memang ini personal banget sebenarnya. Ya. Java Bleu pertama, saya pilih Java Bleu karena ini lagu Prancis dari zaman dulu. Lagu mana sih? Lagu Prancis. C'est la Java Bleu, la Java la plus belle, celle qui ensorcelle et que l'on danse les yeux dans les yeux. Belum pernah dengar ini? Belum pernah dengar. Saya tahunya tuh La Vie en Rose. Ya, ini beda, la Java Bleu beda. Ya, betul. Terus saya kasih nama La Java Bleu karena dulu di mobil ada musik, ada La Java Bleu masih ini. Java Bleu. Terus anak laki bilang, kok ini bagus lagu ini. Saya pikir, kok kalau saya punya restoran pasti saya kasih Java. Apa artinya Java Bleu? Java dari Jawa. Java sebenarnya ini kopi. Bukan. Ini di luar Indonesia sebenarnya. Ya. Ini Jawa, ini sebenarnya bahasa antara biasa orang punya kafe-kafe di Paris, orang dari Auvergne. Ini satu provinsi dari tengah Prancis. Auvergne, ya. Auvergne. Dan waktu orang bilang, saya kalau bilang ça va, saya oke. Orang sana bilang ça va. Terus dari ini, yang artinya? saya oke.
Sabar, Saya oke. I'm okay. I'm okay. Terus akhirnya ada orang ini cipta lagu dari ini sama warna biru karena ada soal romantis juga di sini. Bleu. Itu bahasa Prancis ya, biru. Bleu biru. Bukan azur. Bukan bleu. Oh. Bleu artinya biru memang. Ya. Langit biru, bleu. Udah. Bleu. Terus saya kasih nama ini karena sebenarnya di dalam otak ini saya pikir, sangat related di Indonesia, Java plus ya. bleu ini benar-benar Prancis. Karena ini makanan Prancis asli. Spellingnya G-A-V-A. G-A-V-A. Spasi bleu. B-L-E-U. Bleu. Java bisa berarti Jawa, bahasa Indonesia. Bisa juga berarti kopi kan ya? Betul. Ya, Java is kopi. Ya. But ada juga ada joget namanya La Javanaise. La Javanaise. Di Prancis memang. Oh ya? Orang tidak tahu Indonesia memang, tapi pakai nama segini karena memang sangat eksotik. Untuk orang Prancis. Dulu Antoine dari bagian mananya Prancis? Pasti bukan dari Paris ya? Bukan. Saya dari Périgord. Sarlat memang terkenal untuk ibu kota untuk black truffle sama duck foie gras. Foie gras. Jamin hati angsa atau bebek memang sudah gemuk banget gitu. Ya. Itu favorit saya. Saya kemana-mana nyari foie gras dan tidak gampang. Saya waktu syuting di Paris, Antoine, saya dibawa keluar kota Paris, foie gras-nya saya pikir the best. Ya, bacanya apa? Foie gras ya. Is it? Foie gras. Foie, hati, gras, gemuk. Itu jadi angsa, hatinya digemukkan sebelum dipotong. Betul. Selama 2 minggu, biasa dipaksa untuk makan jagung. Ya. Terus setelah ini, hati memang jadi besar. Ya. Tapi sebenarnya di alam juga, kalau biasa sebelum musim dingin, angsa atau bebek terbang dari Eropa ke Afrika. Betul lah. Terus, ini fenomena alami biasa bebek dan angsa sebelum terbang, sebelum migrasi ke sana, makan banyak sampai hati jadi besar banget. Terus dari sini stok energi sebenarnya, disimpan energi di sini bisa terbang. Karena dia tidak turun-turun untuk terbang ya. Terus waktu berangkat hati besar, waktu sampai hati sudah kecil. Iya. Tapi dalam pembuatan foie gras itu kadang-kadang ada unsur pemaksaan ya. Itu yang sempat diprotes oleh penyanyi binatang ya. Ada cruelty juga, tidak banyak natural. Orang pikir memang binatang bisa jadi sakit karena dipaksa makan juga. Tapi ini bukan proses baru, Pak. Di luar juga, di Cina dulu sudah zaman dulu sudah pernah bikin foie gras. Oh, jadi daerahnya Antoine yang paling terkenal ya, foie gras. Dulu di Java Bleu terkenal banget. Karena semua dari foie gras, biasa dari 100% foie gras, biasa paling bagus ada 5%. 95 biasa aja. Saya biasa import 5% paling bagus. The best quality. Itu makanan favorit. Saya suka banget. Ya, suka banget memang. Tapi kalau saya makan foie gras, saya tidak mau makan foie gras benar-benar tidak enak. Sekarang cari benar-benar enak-enak. Karena saya masih ingat waktu nenek di rumah masak foie gras, enak banget. Di foie gras utuh, utuh dipanggang. Nanti dimakan satu foie gras 500 gram untuk 2-3 orang. Di slice gitu ya? Di slice. Tapi panas, bukan dingin. Penyajiannya memang ada 2 ya? Ada yang panas dan yang dingin waktu saya di Paris ya? Betul. Biasa angsa untuk dingin, bebek untuk panas. Rasanya beda. Rasanya, kalau bebek lebih elegan, lebih melting, terus rasanya beda juga. Kalau angsa lebih untuk pate memang lebih tempel, lebih delicate sebenarnya. Kalau angsa panas, saya makan tapi tidak terlalu suka. Memang. Itu termasuk makanan di Prancis yang paling mahal ya, foie gras? Kalau dulu tidak. Kalau dulu makanan perumahan, Mas. Kalau kadang-kadang seperti ini seperti makanan habis di rumah, orang buka ini toples foie gras, terus kita dimakan antara anggota keluarga.
Sekarang dulu truffle murah Pak, dulu masih ingat dulu tidak seharga ini. Sampai waktu saya kecil kadang-kadang nenek bikin omelet hitam banget karena penuh truffle. Ya. Kita tidak mau makan karena warna tidak menarik. Tapi sekarang waktu saya pikir kok kalau omelet segini zaman sekarang dijual berapa ini? Oke. Betul ya? Meninggalkan Prancis tahun berapa? Tahun 80-an. 80-an. Sebenarnya dulu saya sekolah perhotelan di Paris, Jean Ferrandi, salah satu sekolah perhotelan paling terkenal di dunia memang. Terus saya kerja di restoran bintang Michelin Star banyak. Michelin Star. Terus kemudian satu hari saya bangun, saya bilang kok saya tidak mau kerja di sistem segini. Karena terlalu semua chef fokus di Star Michelin. Oke? Kadang-kadang sudah lupa ada konsumen juga. Akhirnya saya tidak dinikmati. Sampai ada orang bilang, Pak, ada kerjaan di Mesir, mau? Oh, saya pikir 2 kali, saya langsung lari ke sana. Terus saya kerja 1 tahun, memang itu was eye-opener sebenarnya. Saya lihat dari luar French gastronomy ada dunia lain juga. Dan sangat menarik karena saya suka belajar ilmu kuliner baru. Kalau di Prancis kadang-kadang kita seperti ini ya, terlalu fokus sempit, oke. Kalau mulai kerja di luar, kita sudah mulai buka mata, lihat banyak budaya lain sebenarnya. Tidak hanya Prancis ya. Semua orang bilang, saya orang Prancis memang, saya suka makanan Prancis. Tapi saya tidak berani bilang makanan Prancis paling enak di dunia. Saya tidak berani? Tidak. Italia juga tidak? Italia dunia. Tidak ada makanan paling enak di dunia. Semua makanan memang enak. Oke? Kalau makanan Indonesia, variasinya gila ya Tuan ya? Variasi gila, memang. Iya. Variasi gila, saya pikir karena banyak provinsi juga. Banyak provinsi. Terus bahan beda. Iya. Suku beda, semua ada banyak ini hal-hal di sini. Tuan kan udah keliling dunia, tidak ada barangkali negara di dunia yang lebih banyak variasi makannya daripada Indonesia. Tidak menurut saya tidak. Ini memang salah satu negara memang luar biasa. Kita ngomong sate aja macam-macam ya. Lihat soto aja ratusan jenis soto. Sate ratusan Pak. Jenis pisang sudah lebih dari ratusan juga. Di Indonesia aja. Di Indonesia, ini luar biasa, Elmi, memang. Tapi dengan variasi demikian banyak, kenapa masakan Indonesia sulit betul untuk dikenal secara internasional, Tuan? Karena banyak orang tidak tahu Indonesia ada di mana. Saya sering, Pak, saya hubungi di Prancis, hubungi teman atau orang bilang, teman saya bilang, kamu ada di mana? Saya ada di Indonesia. Kamu ada di India? Bukan, saya di Indonesia. Terus saya bilang, banyak orang tahu Bali. Tapi Indonesia masih harus promosi. Tapi sudah mulai saya lihat anak muda sudah mulai menarik pakai budaya Indonesia juga. Makanan Indonesia masih lama untuk bisa jadi terkenal di panggung dunia. Karena susah. Resep susah. Resep susah. Bumbunya terlalu banyak kah? Bumbu banyak, Pak. Banyak soal bahan juga. Bahannya susah. Bahan susah memang. Bisa dapat, saya terakhir ke San Francisco, di Chinatown, kita bisa disulapin sebenarnya makanan. Mirip makanan Indonesia, rasa enak, tapi ya beda sedikit lah. Beda sedikit. Tapi tetap enak. Terus, pengalaman saya kalau orang luar coba icip makanan Indonesia, suka banget. Tapi makanan Indonesia asing banget untuk orang ini. Sampai tanya memang, apa itu? Ini apa? Memprihatinkan ya, Tuan, kalah dengan Thailand restoran di seluruh dunia. Bahkan sekarang menyusul Vietnam ya. Kalau China iyalah, China, India, Jepang, Korea bahkan sudah jauh di depan. Tapi kita kalah dengan Vietnam sekarang. Karena ini ada diaspora Vietnam di seluruh dunia, Pak. Loh, Indonesia juga lah. Tapi beda. Beda. Apa bedanya? Jumlah orang juga. Vietnam lebih banyak di luar? Lebih banyak. Bukannya mereka numpuk di Amerika aja? Saya lihat di Paris, memang ada Chinatown, semua orang Vietnam. Sampai banyak restoran Vietnam enak-enak juga. Tidak kalah sama orang Vietnam dari Hanoi atau Saigon. Saya lihat restoran Indonesia di Prancis,
masih tidak terlalu banyak, ha? Di Paris ada berapa? 3? Betul. Ya. Ya. Itulah PR kita ya, Tuan. Mungkin bisa memberikan masukan. Indonesia dengan jumlah penduduk banyak, diasporanya juga lumayan banyak di seluruh dunia, jenis makanannya banyak. Apakah karena terlalu banyaknya jenis makanan jadi bingung mau promosi yang mana? Betul? Banyak orang. Ini alasan. Saya tidak terima alasan ini. Ya, sudah. Kita punya terlalu banyak nih. Jadi kayak orang mau perang senjatanya ini banyak harus ada banget. sinergi. Elmi harus ada sinergi. Saya kerja di Thailand dulu. Okay? Yes. Terus di Thailand ada raja. Dulu raja masih ada. Ya. Waktu raja bilang, ya sekarang sudah siap harus promosi Thailand di seluruh dunia. Thai Go to Duel. Betul. Saya ingat itu zaman Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Betul. Oke. Ini sebelum ini saya kerja di Thailand dulu. Even kita chef orang asing harus bantu juga, Pak. Ya. Untuk promosi, untuk... Jadi waktu itu Raja Perdana Menteri panggil semua pengusaha ya? Betul. Supaya membuka restoran di seluruh dunia. Memang dicipta program juga, program itu schedule. Ya. Semua dibantu ya, Ustaz? Semua dibantu finance, dibantu bumbu-bumbu. Betul. Ya? Terus semua orang harus semangat sebenarnya untuk berani maju di panggung kuliner dunia. Ya. Sudah lihat hasil sekarang? Iya, restoran Thailand ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Tapi banyak bahan juga dari Thailand sekarang ada di Amerika, ada di Eropa. Itu dampaknya. Jadi itu yang membuat perekonomian Thailand menjadi maju. Betul. Karena restoran Thailand seluruh dunia kan butuh bumbu dari Thailand. Betul. Itu juga yang membuat Thai Airways Thai Airways-nya. Betul. Penerbangannya juga menjadi kemana-mana. Kenapa kita tidak coba ya, Tuan ya? Harus ada long view project ini. Saya lihat berapa kali Indonesia sudah coba untuk promosi kuliner Indonesia di luar, Spice of the World, you know. Ide bagus menurut saya, ide bagus banget. Tapi not a long view, ini jarak dekat. Harus memang program untuk jarak jauh, Pak. Jangka panjang. Sekarang saya lihat ini setiap 5 tahun ganti pemimpin, ganti menteri, ganti lagi. Ganti menteri dan ganti program juga. Sebenarnya program ini harus di luar politik, maaf. Ini kalau memang untuk bantu masyarakat, ini harus ada pemimpin benar-benar bisa dorong satu tim untuk. Dan dari atas ya. Zaman dulu Thailand raja bekerja sama dengan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Terus kalau raja dulu orang tidak bisa ditolak. Kalau raja bilang harus, harus. Masalah di sini. Hebat. Hebat memang. Karena pemimpin, mulai dari pemimpin. Kalau pemimpin benar, semua orang bawah pasti ikut. Karena pemimpin jadi contoh. Menurut saya untuk kuliner, Indonesia harus segini. Saya lihat sekarang masih optimis banget. Karena lihat banyak karena chef-chef Indonesia muda sudah mulai ini percaya sama kuliner Indonesia. Dulu chef-chef Indonesia lebih percaya sama kuliner Barat. Sekarang sudah lebih menarik pakai kuliner Indonesia. Yang menyakitkan, Tuan, saya pada Las Vegas di satu hotel besar, Caesar Palace, breakfast sama istri saya, buka-buka, ada nasi goreng. Begitu ada description-nya, dianggap dari Malaysia. It hurts, nasi goreng, sate gitu. Itu menyakitin saya sebagai orang Indonesia. Tapi gimana bisa ini berubah sistem untuk jadi ada sinergi untuk ini? Itu PR besar kita ya. Iya. Kita dan generasi Z. Tuan udah pernah baca ya, udah lihat hasil survei CNN tentang makanan-makanan terenak di dunia ya? Sudah. Indonesia nomor 1. Kalau nggak salah nasi goreng atau apa ya? Nasi goreng, rendang. Rendang nomor 1, nasi goreng. Ada nasi goreng. Tapi saya tidak terlalu percaya sama ini. Iya, karena itu kan food. Memang. Ya banyak-banyakan lah. Kalau orang Indonesia banyak nge-food, ini menang semua nih. Pempek masuk top 10 untuk yang bahan dasar ikan dan sebagainya. Saya setuju itu. Tapi menurut Pak Helmi gimana untuk makanan Indonesia bisa jadi terkenal di luar? Saya pikir kita harus belajar dari Thailand lah. Panggil seluruh pengusaha, dikasih kemudahan, didukung gitu, panggil juga semuanya gitu, diaspora Indonesia tersebar di seluruh dunia, kasih kemudahan. Saya pikir ekspor dipergampang. Saya kemarin waktu saya syuting di Paris, Antoine,
I Fallen in Love. Saya masuk ke satu tempat apa ya, yang menjual bumbu-bumbu semua ya, Oriental. Dan it hurt me, gitu. Menyakitkan betul. Ada produk-produk Indonesia udah jumlahnya sedikit, ya. Udah tahu tuh Kopiko tuh atau apapun gitu ya. Tapi bukan made in Indonesia. Kita tahu itu dari Indonesia, tapi bukan dari Indonesia. Saya tanya kenapa? Karena prosedur ngekspornya atau ngimpornya dari Indonesia terlalu susah. Salah satu memang ini. Ya. Betul. Saya sudah pernah dengar segini juga. Ya. Ini PR tuh kita ya. Tapi memang pasti ada solusi untuk masa depan. Ya. Harus ada gerakan yang terprogram ya. Menurut Antoine, masakan Indonesia punya peluang nggak untuk disukai oleh dunia? Oh iya. Saya mau ngobrol soal Korea. Menurut saya untuk promosi, setiap kali saya tidak terlalu suka nonton drama Korea. Iya, drakor. Tapi saya setiap kali ada drama di TV pasti ada makanan. Iya. Betul. Iya. Sampai semua orang tahu makanan sekarang. Tanya orang Indonesia apa ini makanan ini Korea ini, sudah tahu nama. Terutama Azura anak saya. Amelie juga. Dua-dua memang. Sampai kaget dia di restoran Korea. Nonton dari YouTube, nonton dari drakor ya. Kaget mereka kok bisa tahu ini. Bimbab segala macam ya. Terus menurut saya harus Indonesia juga harus kalau promosi lewat budaya juga, jangan kuliner aja, harus integrated ya. Integrated zaman sekarang harus integrated, Pak. Bisa seni ke, bisa musik, tata busana ke, bisa film ke, harus ada sinergi antara semua ini. Ya, setuju saya. Betul. Saya beritahu teman-teman semua, Antoine ini bumbu masakan Indonesia. Jangan-jangan dia lebih tahu banyak dari kita atau dari saya ya. Keluak tahu ya. Apalagi yang Anda tahu tentang bumbu khas Indonesia? Saya sampai sekarang masih belajar banyak, Pak. Kecipir, apa lagi? Kecipir ada, tapi kecipir bukan bumbu, ini sayur. Gitu. Sayur ya. Seperti keluak tadi. Kalau ke Toraja ini bikin bubuk. Keluak. Masaran. Dari buah keluak juga di kulit di dalam dimakan juga. Dari buah aja bisa banyak ini manfaat juga. Harus sebenarnya kalau saya keliling Indonesia, saya cari pertama saya ke pasar. Ya. Di pasar saya cari pasar tradisional. Apa yang dicari? Terus saya tanya, obrol-obrol. Terus kalau saya lihat bahan unik atau aneh untuk saya tanya. Terus kemudian saya tanya, Ibu, masak gimana ini? Cara masak apa saja? Saya tanya-tanya dulu. Terus biasa orang senang banget kalau ada orang Londo bisa obrol sama mereka segini. Terus dikasih banyak info. Kadang-kadang diajak di rumah untuk masak juga. Oh gitu? Iya. Terus saya belajar sama masyarakat bawah sebenarnya. Ini seru banget. Terus orang di Indonesia kalau seperti ini welcome banget. Pengalaman yang paling unik yang Tuan lakukan kemana atau di mana? Pernah ke Dayak juga katanya? Kalimantan ya? Pernah ke Kalimantan juga ya? Udah. Ya sudah sampai makan pakai orang Dayak semua ini. Sampai saya paling seru dulu di Lompong dulu teman saya diajak di kapal satu malam untuk bikin ikan teri. Ikan teri terus? Saya orang gede kapal kecil. Saya kiri, miring kiri, saya kanan, miring kanan. Tapi seru banget memang ini. Terus belajar banyak sebenarnya untuk soal bikin ini ikan asin seperti ini. Ya, sebenarnya tidak ada batasan untuk belajar. Ini di Indonesia, saya bilang istri saya setiap kali saya ke pasar pasti dapat ilmu baru. Sampai sekarang ini, sampai sekarang. Terus balik ke rumah, saya punya buku besar saya tulis. Sampai saya punya koleksi buku. Ini kadang-kadang pakai foto, pakai tulisan, pakai ini. Semua ilmu saya bisa dapat di lapangan, saya ditulis. Siapa tahu ini untuk anak saya, untuk orang lain, untuk apa saja. Belum diterbitkan? Belum. Banyak orang bilang harus, tapi harus cari ini untuk orang tulis untuk saya. Karena memang ilmu
di dalam. Ya, saya tahu, Antoine. Bagus-bagus ini ilmu ini. Memang. Chef dari Antoine ini adalah star chef ya. Pernah jadi star chefnya Garuda. Tidak gampang menjadi star chef Garuda yang tidak. untuk memasukkan menunya di bisnis kelasnya Garuda. Ya karena kita harus latih catering di luar Indonesia. Ya. Karena makanan tidak dimasak di Indonesia, kadang-kadang ada maskapai dari Garuda, dari Hong Kong, dari China, dari Australia. Sebenarnya kita harus latih orang di sana, di dapur sana, sampai harus mirip sebenarnya hasil dari Jakarta. Dan kadang-kadang karena budaya beda, tidak semudah ini. Tapi sampai sekarang saya masih satisfied banget. Memang saya kalau kerja pakai satu tim sama catering bagus. Untuk orang Palembang, saya kaget. Antoine, saya pernah di bisnis kelas Garuda. Antoine memasakkan malbi ya. Bukan malbi ya. Malbi lah. Dulu nasi minyak. Nasi minyak. Nasi minyak. Tapi ada malbinya. Sama sambal ini. Nanas? Sama sambal nanas dulu ini ada berapa ini makanan ini ya. Nasi minyaknya Palembang makanan enak memang. Nasi burgo ini saya suka. Burgo, laksa, apa lagi tahu masakan Palembang? Oh dulu saya sering sana. Pindang. Saya masih ingat ini. Apa? Telur. Waktu telur dibuka, terus dibuang, terus dikocok pakai bumbu lagi, dimasuk lagi di dalam kulit, terus dimakan di daerah masjid besar dulu di sana. Apa sudah pernah lihat belum? Tahu. Saya tahunya telur abang malah yang ditusuk gitu. Ini sangat menarik ini. Iya, Palembang itu lebih bervariasi. Kue 8 jam. Kue 8 jam. 8 jam ini. Itu saya masih ingat dulu orang bilang, Pak kalau kue itu masaknya 8 jam beneran loh. Dari dulu masih ingat saya cari kue 8 jam orang bilang, "Wah, di sana." Ya, di kampung-kampung. Ada ibu ada istri ustadz di sana masak. Kita masak di belakang masjid. Tapi enak, berat banget tapi enak banget. 8 jam. 8 jam potong sedikit, seselai segini aja sudah kenyang. Mak Suba tahu Mak Suba? Kue kojo, bulu kojo ini. Bolu kojo. Masih ingat satu tempat di luar Palembang orang bikin pindang dari burung ayam-ayam. Ya, burung ayam-ayam. Ya, pindang burung ayam-ayam. Enak banget ini, benar-benar enak banget. Tempat tidak menarik, di tempat rawa, dia masih ingat dulu. Tapi enak banget, Helmi. Benar-benar enak banget. Oh, lama di Palembang ya? Oh, saya sering dulu, sering banget. Kalau pengen makanan pempek atau pindang atau ini, saya lari ke sana. Kalau biasa lewat darat saya, biasa pakai bawa mobil. Ceritakan Antoine pengalamannya di Kalimantan. Antoine pernah bilang, bos, itu iri dengan orang-orang Dayak ya. Karena mereka semua makan tinggal ambil-ambil dari sekeliling ya. Ini ya sebenarnya alam jadi supermarket di sana. Alam jadi supermarket. Semua ada di sana. Tidak perlu beli. Tapi saya pikir generasi muda mungkin tidak dapat ilmu ini. Saya lihat generasi muda lebih pindah ke kota. Tidak mau ini tinggal di daerah di rumah panjang atau ini. Ya, makan Korea, makan apa sekarang ya lebih betul. Mau jadi yang karena sudah akses di sosmed, admin mau jadi seperti orang barat, orang kota, orang barat, orang kota hidup di kota. Sebenarnya saya takut memang budaya dan ilmu, karena orang Dayak memang punya ilmu luar biasa juga. Takut nanti hilang. Gimana bisa di preserve sebenarnya sampai ini. Karena Kalimantan masih unik banget, banyak mistis di sana sebenarnya. Banyak mistik. Ya. Soal makanan enak tapi primitif. Ya. Tapi itulah diferensiasinya ya. Ya. Karena suku beda. Suku beda ya. Suku beda. Ya. Makanan bumbu kalau di daerah Kalimantan atau di daerah Sulawesi Tenggara atau ini memang bumbu sangat sederhana. Lebih simpel ya. Lebih simpel, betul. Daripada Sumatera atau Jawa. Bumbunya banyak banget ya. Banyak banget, Pak. Kalau di sana karena bahan fresh. Ya. Bahan fresh pasti hasil enak. Di Kalimantan. Di Kalimantan atau di Sulawesi atau daerah segini. Ya. Karena orang makan untuk hidup sebenarnya, survival sebenarnya, betul tidak? Okay. Beda dengan kecuali Jawa, ada acara, kalau ada acara, sering ada kenduri. Kalau di Jawa karena ada banyak keraton, Pak, ada banyak raja, ada banyak sultan. Jadi makannya udah lebih dipikirkan. Terus banyak
ini influence dari Belanda, India, Arab, dari mana-mana juga. Dari Cina. Dari Cina juga memang. Kalau di Kalimantan atau di daerah seperti di Sulawesi, bukan di kota besar, di dalam kota kecil atau hutan memang belum pernah akses sama ini, belum pernah dapat ini campuran budaya dari Papua lebih sederhana lagi ya? Beda lagi memang. Beda lagi. Dibakar dalam tanah. Makan ini, makan ulat sagu. Ulat sagu. Hidup. Sudah berapa kali saya? Oh gitu. Ulat sagu. Saya makan apa saja ini. Kalau cacing yang itu, yang ada cacing laut itu juga enak juga tekan. Saya sudah pernah di Belitung. Di Belitung, di Belitung. Okay. Sudah. Saya suka banget sebenarnya ini. Tapi hati-hati kalau orang ada alergi untuk seafood. Ini ganas banget. Ya. Ya. Makanan, karena harus cari bahan sebenarnya di Indonesia. Beda provinsi, beda daerah, beda pulau, beda bahan memang. Itulah kekayaan Indonesia ya. Saking banyaknya, Tantowi mengatakan, my brother, gara-gara saking banyaknya Indonesia sulit dipromosikan. Seperti destinasi wisata. Tiba-tiba Indonesia kalah jauh lagi dari Thailand. Bahaya. Thailand tuh simpel banget makanannya. Ya. Apa sih makanannya? Tom yum, pad thai, som tam. Indonesia banyak banget. Saking banyaknya bingung mempromosikan mana. Kecuali Bali. Betul. Terus susah bawa bahan dari, seperti sekarang mau masak makanan Aceh. Oke. Harus punya bahan dari sana, Pak. Yang daun apa tuh, Pak? Yang enak banget untuk ayam tangkap gitu ya? Ya semua daun ini lah, daun kari, daun semua ini ya. Ya. Susah tapi banget. ayam tangkap masih bisa. Tapi ada berapa ini seperti pliek minum kelapa kering-kering busuk lah. Tidak ada di Jakarta. Harus bawa dari sana. Ya, harus. Ini masalah logistik. Sebenarnya kita menurut saya untuk makanan Indonesia harus pilih mungkin 100 jenis makanan. Ya. Terus difokus di sini. Difokus ya. Dikurasi ya. Bukan semua makanan dari Jawa. Ya. Sampai Palembang bisa. Ya. Harus begitu Bang ya. Jadi jangan ditonjolkan semua kali Entuan ya. Kalau untuk kepentingan internasional ya. Kira-kira mana yang orang luar negeri suka aja. Tapi jangan pikir orang luar negeri suka aja. Harus dipaksa coba. Kalau orang tidak coba pasti tidak suka. Waktu saya ini terakhir di luar di San Francisco, waktu masak ini makanan saya bikin ikan lele. Pakai pemerasan, pakai ini keluak ini sos hitam banget, cabai, tidak menarik sebenarnya, tapi rasanya luar biasa. Sampai awal orang tidak apa ini ya? Apa itu mau coba tidak? Kalau coba tambah lagi. Karena makanan Indonesia sebenarnya spicy kita ya? Bukan konsep kita. Semua makanan harus penampilan di piring seperti fine dining, keren ini. Keren. Di garnish. Tapi you cannot present Indonesian food seperti French food. Ya. Ya. Lihat seperti gado-gado asli. Taruh di piring tidak menarik, Helmi. Betul. Wah, udah. Harus di garnish ya. Ya. Harus filosofi, kita harus pikir, pola pikir kita beda. Pola pikir chef, jangan tiru penampilan barat, tapi kita harus cipta style kita. Gimana Indonesia biasa waktu taruh makanan di dalam piring. Dipikirkan. Packagingnya. Packaging. Seperti kita lihat bento, sudah tahu ini makanan Jepang. Ya. Lihat piring besar pakai finding, oh ini pasti ini makanan barat. Indonesia harus punya kontainer atau penampilan di piring khas Indonesia. Mungkin dari rotan ya, atau dari bambu. Ini tidak wajib di piring seperti negara barat. Entuan, saya pernah di Belanda. Belanda kan top sekali Ristoffel ya. Yang orang bilang terinspirasi dari penyajian restoran Padang. Jadi satu ini ambil sedikit-sedikit ada semua. Saya tidak tahu. Saya sudah pernah pernah baca buku dari Fadli Rahman? Belum. Ini dosen di Bandung. Buku Ristoffel, sejarah Ristoffel ini. Ini ada banyak teori di sini. Banyak versi. Banyak versi sebenarnya di sini. Salah satu memang ada dari Padang. Salah satu juga kalau orang Belanda, kalau
undang tamu di rumah biasa suka bawa banyak makanan satu persatu, servis, you know. Ya. Tapi di Indonesia sebenarnya bukan makanan, bukan style Indonesia, style Londo ini. Style Londo. Oke. Betul ya? Iya. Saya justru tahu rumor ini waktu di restoran di mana anaknya Antoine bekerja ya di The Hague. Ya. Indo Gastro apa namanya? Ron Gastrobar ini. Ron Gastrobar. Ya. Chefnya bilang nih, chefnya kan temannya Antoine ya? Ya, Agus yang sama-sama star chefnya Garuda. Ya. Dan anaknya Antoine kerja di situ ya? Sekarang di sana. Ya. Soal Richthofen saya masih bingung di sini. Karena terlalu banyak teori juga di sini. Oke. Kalau bisa baca buku dari Fadli Rahmat, benar-benar sangat menarik untuk dapat ilmu untuk Richthofen. Saya masih ingat Richthofen dulu di Oasis. Ya. Masih ingat Oasis di Jakarta dulu. Antoine pernah kerja di Oasis juga ya? Tidak. Pernah makan tapi. Pernah makan. Ya. Antoine apa? Kaum? Saya dulu, kaum, Potato Head. Potato Head mana nih? Bali? Jakarta bukan, saya pertama, saya benar-benar waktu Pacific Place Potato Head masih belum buka. Saya dari awal memang di proyek ini ya. Di proyek itu. Potato Head pernah juga bikin di Hong Kong ya? Iya. Dan Antoine harus terbang ke sana lagi untuk mempersiapkan. Saya sering setiap bulan saya ke sana memang untuk ini. Sukses banget sebenarnya. Ternyata orang Cina suka banget makanan di sana. Sampai saya masih sering saya bawa makanan dari Indonesia, you know. Orang suka. Orang Cina suka banget. Akhirnya saya berani banget di-explore sebenarnya. Seperti jengkol, seperti ini saya berani banget. Saya sering bawa jengkol. Antoine makan jengkol? Oh, suka banget jengkol. Salah satu favorit, pete, jengkol. Pak Ilmi dia suka jengkol? Jengkol saya tidak pernah coba. Kalau pete sekali-sekali. Kalau Ibu Febrinya nggak ada di rumah lama gitu, saya makan pete. Kalau pete saya suka makan mentah. Ya. Dicocol pakai garam sedikit, dimakan sambal, enak banget Pak. Ya. Karena rasa unik Pak, benar-benar. Saya dinikmati banget sebenarnya. Kalau makan pete nggak boleh pakai toilet yang sama dengan istri saya. Kasihan ini. Ya ini suami takut istri beginilah. Oh ya? Oh di rumah semua orang suka pete, kami aman. Suka jengkol dan suka pete. Dan ternyata saya tinggal di Ungaran di Semarang. Ungaran salah satu tempat terkenal untuk jengkol paling bagus di Jawa. Antoine tuh sekarang dia tinggal di Ungaran. Setelah berkelana ke kota-kota dunia, sekarang tinggal di kota kecil di luar kota Semarang namanya Ungaran. Suka banget ya, happy banget di situ. Oh suka banget. Saya pengen ke sana lagi. Sudah 2 minggu di luar sana sudah gatal. Saya mau ke sana lagi. Segera. Ini dari Bali tadi. Tadi dari Bali. Ini saya ada restoran baru kah? Saya konsultan di sana. Untuk proyek di sana ini di Shanghu. Sampai Bali ramai banget sekarang memang. Masih ingat dulu Bali waktu masih penuh sawah. Sekarang sawah di dalam foto aja sudah ada bangunan di mana-mana. Tapi masih menarik banget sama orang asing sebenarnya. Iya. The tradition, the culture. Tradition, tidak tahu ini. Saya suka Bali Utara saya. Oh. Suka Bali, Lovina sampai amat di sana ini. Lebih original ya. Lebih original memang, lebih kampung sebenarnya. Orang lebih alami masih. Tapi kalau di selatan masih terlalu banyak. Terlalu modern kadang-kadang ya. Ya terlalu modern betul. Sampai budaya Bali menurut saya sudah. Ya. Apalagi banyak bule-bule ya. Foreigner yang bertindak yang kadang-kadang tidak menghormati tradisi Bali. Memang sangat menarik. Banyak orang di luar mimpi liburan ke Bali. Why not lah kalau orang mau cari budaya Bali, the beach, the sun, whatever, you know, Tapi sekarang Bali bukan prime destination untuk saya. Suka di mana sekarang? Kalau saya orang hutan Pak. Saya bukan orang laut. Beberapa saya gunung, saya suka hutan. Kalau ada pilihan saya suka. Kecuali ajak anak-anak mau main di pantai, saya di Karimun Jawa atau Karimun Jawa ya. Satu pulau yang keren banget juga ya. Sudah belum pernah ya Pak Ilmi? Saya dulu hampir diajak. Ayo main sana bagus. Karimun Jawa.
Sampai terakhir saya sama anak saya sana, air masih bagus, pantai putih banget. Tidak terlalu ramai. Saya itu seringnya ke Belitung. Karena saya punya beberapa pantai di Belitung. Ya. Hampir sama, tapi ini pulau memang lebih kecil dari Karimun Jawa. Karena banyak sebenarnya ada pulau utama, terus banyak pulau kecil. Jadi ke Semarang, habis itu baru nyebrang ya? Bisa dari Semarang lewat kapal speedboat ya. Tapi kalau bawa mobil harus dari Jepara. Jepara, lebih dekat. Bisa ada jembatan ke Karimun Jawa? Bukan, ada kapal Ada Roro. kapal. Oh, Roro. Roro kurang lebih 4 jam setengah. Dulu ada pesawat ya, 4 jam setengah? 4 jam setengah. Cukup jauh dong ya? Dulu ada pesawat ada pesawat baling-baling. Karena katanya ada bandara, katanya dibangun Ibu Suzy dulu, di Menteri Perikanan kalau tidak salah. Ya. Indah sekali saya dengar ya. Menarik menurut saya. Harus ada akses dari Jakarta ke sana. Karena bisa baru maju bisa ya. liburan untuk satu weekend di sana enak memang menurut saya. Pernah buka Gorontalo juga ya, Pulau Cinta? Antoine. Siapa yang punya itu? Orang Semarang, lupa ini namanya. Orang Semarang tinggal di Bali ya? Bukan. Iya, ada proyek di Bali juga ini orang. Tapi Pulau Cinta ini sekarang tutup. Karena kemarin ada badai. Sampai berapa Mbak sudah sayang banget karena tempat seperti luar biasa. Kita bisa tidur di atas laut penuh ikan sampai kayak Maldives ya. Betul. Tapi di Indonesia. Terus seafood bagus banget memang. Dan Antoine ini juga di YouTuber walaupun ya on and off ya. Saya pernah lebih off kan daripada on. Sebenarnya sudah lebih dari 50 video sebenarnya. Lumayan banyak, tapi ya sekarang mau mulai lagi sebenarnya. Harus semangat, harus cari waktu, jangan tanpa alasan Karena banyak orang bilang saya sebenarnya ini video saya bukan untuk motivasi bagus. Terus untuk belajar juga, karena untuk informasi. Kalau pakai video kuliner pasti resep tidak mungkin gagal. Ikut ini pasti hasilnya bagus. Terus kadang-kadang ajak ke pasar ini memang. Seru, saya suka sebenarnya. Kalau salah saya pernah nonton video Antoine menerangkan tentang asal dari French fries ya. Is it? Asal dari French fries. Sudah. Menurut Antoine, kalau menurut saya mungkin bukunya salah. French fries itu ditemukan di Belgia. Di Belgia dalam salah satu perang. Jadi memang dimakan banyak orang Perancis. French itu kan karena apa? Bukan Perancis gitu, tapi karena dicop ya. Seperti di French fries dari orang Amerika, Pak. Sebenarnya. Tapi banyak orang bilang dari Belgia. Dari Belgia. Tapi sejarah terakhir memang ini dulu di jembatan Pont Neuf di Paris. Banyak orang suka jalan-jalan malam, di sana. Orang jual kentang goreng. Dulu kentang goreng diiris slice. Terus kurang untuk makan. Tidak gampang sebenarnya. Kurang enak. Sampai ada satu orang cipta ini proses untuk potong kentang goreng jadi stick jari ya. Terus jadi namanya Pont Neuf. Pont Neuf ini katanya ini French fries mulai dari sana. Bukan yang versi dari Belgia. Ini sampai debatable ya. Masih debatable betul. Tapi namanya French fries dari orang tentara Amerika sebenarnya waktu itu. Sebenarnya. Ya, saya karena dengar versi yang saya bilang tadi. Dalam satu perang tuh mereka makannya French fries itu di Belgia. Jadi French bahasa Inggris kan dipotong ya. Di slice kecil itu. Ya, bukan French itu Perancis. It's like French toast. French toast pun tidak di Perancis ya, kalau nggak salah di New York. Bukan. French toast sebenarnya asal dari Perancis. Di dalam bahasa Perancis namanya pain perdu. Pain perdu, which mean kalau saya translate langsung, roti hilang. Roti perdu hilang. Kenapa ini pain perdu? Karena biasa pakai roti sudah keras. Daripada dikasih ayam atau binatang lain, ini direndam dalam susu pakai telur. Terus digoreng. Ini mulai dari sana. Nanti ada berapa chef terkenal. Karena dulu ini makanan kampung, Pak. Untuk biasa anak pulang sekolah jam 4, waktu balik ke rumah biasa orang suka makan namanya 4 heures ini afternoon break,
salah satu makanan ini di Pain Perdu, French toast. Terus ada beberapa chef terkenal dari Prancis sudah mulai keliling dunia bawa resep ini di luar negeri. Tapi disulapin untuk jadi lebih menarik, lebih unik. Tapi asal ini untuk pakai limbah roti sebenarnya. Limbah roti. Ya roti keras tidak bisa dimakan. Dicelup di dalam susu krim pakai telur, terus digoreng aja. Udah, kasih gula, kasih apa saja, coklat apa saja ini. Makanan saya daerah. dengar versinya ini diciptakan oleh satu chef di New York. French is his name, namanya dia. Ya bukan. Ini memang karena ambil resep dari Eropa. Ini bukan resep baru, Pak. Ini resep dari mungkin dia yang menamai kali ya. moyang. Mungkin dia yang menamai. Betul. Ya. Yang saya tahu berasal dari French itu French kiss. Only that. Tapi ini bukan nama Amerika ini. Betul. Ya, ini betul. Tapi Prancis Belgia itu kan perbatasan ya, Antoine ya. Kadang-kadang banyak sekali kita pikir Prancis ternyata Belgia. Seperti Asterix ya, Lucky Luke, Tang-Tang. Tang-Tang Belgia. Tang-Tang. Ya, jadi Tang-Tang itu Tintin. Di Indonesia kita nyebutnya Tintin. Betul. Ya, Waktu Tang-Tang. pertama di Indonesia orang bilang Tintin. Siapa itu Tintin? Iya, Tintin betul. Tang-Tang bahasa ya. Prancis. Sama the dog nama Milou. Di sini namanya apa? Snowy, betul. Di Indonesia kita Snowy. Thompson apa gitu ya. Captain Haddock. Ya, betul. Bianca Castafiore. Ini sudah ditranslate di seluruh dunia. Seluruh dunia ini luar biasa. Tang-Tang. Saya penggemarnya Tang-Tang. Saya suka sampai sekarang saya semua ada di rumah. Saya suka. Saya lebih suka Captain Haddock. The karakter gitu. Ya memang unik Tournesol semua ini. Ya. Tapi ada salah satu kartun lebih bagus lagi tapi belum ditranslate. Apa? Di dalam namanya Les Pieds Nickelés. Tiga orang bandel semua tapi pinter benar-benar. Iya. Kartun juga. Kartun tapi bisa ketawa dari awal sampai terakhir. Saya sampai sekarang tidak tahu kenapa belum pernah ditranslate di dalam bahasa lain. Karena benar-benar luar biasa ini. Masa kecil baca Tang-Tang ya? Iya, saya sampai sekarang masih ada. Pengarangnya George Remy. Ya, RG. Apa itu? Pengarangnya. Penulisnya. Bukan, The author. Pelos. Tang-Tang? Bukan, Tang-Tang RG. RG inisial ya. H. Lupa ini. Iya, R dan G. Betul. R dan G. Karena nama dia itu adalah George Remy. Ya, jadi RG bacanya. Kalau Les Pieds Nickelés, Pelos. Saya nggak pernah tahu. Karena ini untuk orang Prancis dulu aja menurut saya. Karena ini terus terakhir saya bisa dapat satu koleksi bundle ya. Satu buku, satu bundle semua ini dari semua Pieds Nickelés ada di Prancis. Semua Pieds Nickelés ya. Ini lucu banget. Prancis itu banyak ya cerita-ceritanya ya. Terus kartun memang unik banget. Style kartun juga unik banget. Lucky Luke ya. Lucky Luke. Ya. Kemudian apa? Asterix, Obelix paling ikonik di Prancis ini. Ya. Memang terkenal di seluruh dunia. Ya. Dan ada chef Ratatouille. How this? Ratatouille. Itu tobangan dari Prancis ya. Ya. Ya, Ratatouille saya memori dari waktu kecil. Dari waktu kecil memang ini karena saya makanan Ratatouille. Makanan ini sama sebenarnya Ratatouille asal karena waktu musim dingin, musim panas Pak, banyak sayur, paprika, ini terong, zucchini semua. Kalau panen banyak banget Pak. Terus ibu-ibu memang nenek-nenek dulu pintar untuk cari cara untuk masak sayur enak untuk cocok untuk semua keluarga. Terus dari sayur ini bisa cipta banyak resep lain. Sebenarnya orang bikin ratatouille dari awal. Ratatouille itu nama masakannya atau nama tikusnya ya? Tikus udah punya nama makanan. Nama makanan? Iya. Kan di filmnya tikus kita lihat tikusnya. Remy tikus. No? Benar tidak? Saya nggak tahu Lupa ini. Iya. Tapi, saya pikir karena red bahasa Inggris ratatouille kan. ini makanan terkenal dari Prancis Selatan sebenarnya. Sebenarnya
kalau banyak sayur, limbah-limbah sayur, orang bikin ini. Makanan orang miskin dulu. Terus salah satu makanan di Prancis kalau dulu makan pakai nasi. Masih ingat ini nenek saya kalau bikin ratatouille kita pakai pasti ada nasi. sampai sekarang masih ini. Terus rasanya masih pengen kadang-kadang. Dulu saya sering masak untuk Amelie. Sampai sekarang tanya, Papa, kapan bikin ratatouille lagi? Tapi asli. Karena asli dulu bikin ratatouille. Terus ada oven dulu, di oven untuk roti. Setelah masak roti, oven masih panas. Terus biasa orang semua sayur ditumis, terus ditaruh di dalam pot besar, ditutup rapat, terus malam ditaruh di dalam, pagi diambil sudah matang. Oh gitu. Ini enak banget karena benar-benar slow cooking, Slow cooking, Terus bisa tahan lama juga. Bisa makan dingin, bisa makan panas, pakai nasi, pakai pasta, pakai ayam, pakai apa saja bisa. Ratatouille. Fleksibel pakai makanan ini. Sampai sekarang di Jakarta saya belum pernah dapat ratatouille enak. Ada yang jual? Tapi tidak rasanya tidak seperti di masih ingat di rumah memang beda. Makanan nenek ya itu yang karena faktor kita tidak punya, kita suka masak kilat sekarang harus cepat. Padahal kalau kan dulu saya bilang dari malam sampai pagi. Ratatouille tidak mungkin cepat-cepat. Akhirnya rasanya tidak asli. Oh, saya pengen makan dia. Ngomong-ngomong ratatouille. Ya, tapi kalau saya masak ratatouille di Indonesia, saya tambah cabai, Pak. Karena memang saya suka. Suka pedas ya? Suka pedas banget. Durian makan juga? Makan durian juga? Oh, suka banget durian. Salah satu favorit. Makan tempoyak juga, makan apa saja. Tempoyak oke. Tempoyak juga suka Tahu banget. bekasam juga? Bekasam? Bekasam, di tahu Palembang terkenal Pak bekasam. Ikan difermentasi. Di ikan busuk sebenarnya. Ikan busuk ya. Terus dari Bangka ada rosip namanya. Rosip tahu ini kecil-kecil lah. Ini enak juga. Enak juga. Itu apa ya, pembangkit selera. Saya suka banget. Tauco aman ya, pasti tahu. Tauco aman. Paling suka dari Pekalongan karena ada manis-manis di belakang. Tauconya. Unik sebenarnya rasanya. Tapi tauco memang ini budaya Cina, bukan ini dari Cina. Terus Indonesia disulapin untuk jadi enak. Tauco. Enak banget memang. Tapi rosip memang di Bangka banyak ini. Menurut saya salah satu terasi paling enak memang Bangka. Sampai waktu saya buka kaum, setiap rosip, setiap ini terasi saya bawa dari. Oh, masuk ke kaum. Kalau di kaum memang filosofi kita dulu semua harus cari bahan paling bagus di seluruh Indonesia. Sampai garam saya bawa dari Ahmad, ini bawa dari sana. Garam dari mana yang paling bagus di Indonesia? Garam laut, Iya. Garam laut dulu di Bali. Oke. Ahmad. Ada ini, atau kalau darat ada dua, ada Krayan, Kalimantan, sama di Bodadi. Itu yang enak. Kalau terasi dari mana yang enak? Terasi paling enak. Iya. Bangka. Oh iya. Bangka. Menurut saya Bangka. Bangka ya. Karena kami orang Palembang nyebutnya itu calo. Terasi itu calo. Calo Bangka memang menurut saya enak banget. Paling enak. Bukan Cirebon gitu bukan ya? Cirebon enak juga, tapi beda. Aroma beda, karena prosesnya beda, udang beda, semua beda. Seperti di Lombok juga ada. Sebenarnya di seluruh Indonesia ada terasi, Pak. Dari ujung ke ujung. Tapi beda provinsi, beda rasa. Beda rasanya, beda tekstur, beda warna. Bangka, terasi Bangka yang bagus banget. Enak banget. Menurut lidah saya, lidah saya, selera saya paling enak memang. Untuk saya paling halus, paling aroma. Ini memang. Tapi untuk memang cari bahan segini tidak mudah juga, harus keliling. Waktu buka kaum sampai beras bawa dari Magelang. Mentik susu. Saya cari berbulan-bulan. Kalau beras dari mana yang paling enak? Saya suka Krayan sebenarnya. Krayan itu di mana? Di Kalimantan Utara. Enak banget. Kalau dimasak, waktu terakhir dimasak saya kasih teman untuk coba ini. Oh, kamu pakai bumbu apa ini? Saya ada bumbu ini. Beras murni. Ternyata saya baru tahu. Di Sultan of Brunei katanya pakai ini. Makan ini nasi beras dari Krayan.
Ya, saya suka beras hitam juga Pak. Saya di Bali sebenarnya di Jatiluwi enak. Di atas ini enak. Saya suka hitam dari Toraja. Beras hitam dari Toraja. Suka banget. Terus suka ini menting susu. Saya suka menting susu di Jawa. Ya, karena saya jarang makan nasi Pak. Kecuali benar-benar saya tidak suka masak nasi just pakai air aja. Harus ada rempah lain. Di nasi itu? Nasi bukan untuk isi piring aja Pak. Harus dinikmati, harus ada aroma. Kalau zaman dulu, kalau orang masak nasi, tidak di rice cooker Pak. Benar tidak? Diarun dulu, dikukus, terus dikasih diserek ke, jahe ke, salam ke, untuk rasanya lebih... Diliwet ke ya? Betul. Dulu, zaman dulu nasi, rasanya nasi lebih penting daripada sekarang. Tuan, salah satu provinsi Indonesia yang top sekali dengan masakan itu kan Padang ya, Sumatera Barat ya. Ya. Coba ceritain tentang pengetahuan Tuan tentang kuliner di Padang. Kuliner di Padang menurut saya karena ada budaya dari dulu ini menurut saya. Ada faktor agama juga di sana, banyak kumpulan-kumpulan. Betul tidak? Terus kalau orang kumpul segini biasa cipta resep lebih elaborate. Oke. Terus untuk menurut saya Padang makanan untuk sharing sebenarnya. Ya. Bukan untuk makan sendiri. Ya. Betul ya. Bajamba. Betul, bajamba betul. Ya. Dan di sini terus bahan juga seperti kelapa. Kelapa di Padang beda jauh. Beda ya, rasanya beda. Jauh Pak, beda jauh. Saya kenapa bisa? Sampai sekarang saya bingung. Coba, saya sudah berapa kali coba resep sama di Padang, resep di sini beda. Kan yang pengaruh ini kan soil ya, tanah ya. Betul. Tanah kan ada unsur hara, itu yang membedakan. Ya. Kopi aja setiap daerah rasanya beda-beda. Betul. Ya. Betul. Terus apalagi ya, jadi air juga ya. Ini penting banget air. Air ya, jadi mulai air. Kalau kita bicara tentang tahu aja, tahu Sumedang yang dibuat di Sumedang dengan tahu Sumedang yang dibuat di Aceh rasanya beda. Pasti beda. Karena airnya beda. Betul, betul. Tapi ada faktor lain juga seperti cuaca, seperti suhu, seperti manusia. Banyak juga di sini faktor hal-hal lain juga. Ya, itu yang mempengaruhi. Saya sampai sekarang memang percaya banget pakai ini, pakai energi ada. Karena setiap daerah punya energi sebenarnya masing-masing. Terus energi dari daerah bisa masuk di produk makanan. Seperti tempe, lihat tempe ini. Ya, tempe kan lain-lain rasanya kan. Ini semua dari kedelai sebenarnya. Kedelai ya. Tapi kenapa di daerah sini, antara daerah sini dan daerah sini bisa beda? Ya, karena air, udara, iya kan? Betul. Waktu kadang-kadang ada faktor orang mungkin dimasak 30 menit, di sini 35 menit. Bisa beda juga di sini. Tuan, saya sedang membuat beberapa restoran sekarang. Restoran saya mungkin ada di Palembang 2, di Bogor tempat Ibu 1. Mungkin satu saat saya butuh advice dari Tuan. Dan saya bilang, angkatlah kelokalanmu. Ya, jadi kalau kita bikin di Bengkulu, yang kita sajikan makanan Bengkulu dong. Harus. Kalau di Semarang, Kalau Palembang, saya akan habis-habisan makanan Palembang yang hampir hilang. Karena saya pikir, ya lihat aja, McD, Kentucky aja jual nasi di Indonesia. Karena harus didomestikasi. Dan kita, kalau keluar, Tuan kan tidak akan pernah ke Aceh mencari spaghetti kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ngapain gitu? Ini aneh kan? Ini ya. Atau nyari croissant gitu kan nggak mungkin kan? Atau ratatouille kan nggak mungkin. Pasti kita akan mencari makanan-makanan lokal. Betul. Jadi kalau menurut saya pengusaha-pengusaha lokal, UKM, udah angkatlah kelokalanmu. Betul. Karena tamu akan datang mencoba nyari yang unik-unik kayak di Indonesia. Di Palembang ada kumbu tahu ya? Ada kumbu, ada gandus. Ya. Tapi harus dipromosi karena kalau masalah dari sekarang kita tidak dipegang ini, hilang, diprotek, sebentar lagi hilang Pak. Saya jamin di Indonesia sudah banyak hilang Pak. Banyak hilang. Betul. Iya. Pemasakan nggak ada, tidak dipromosikan, hilang gitu. Setuju ya Tuan? Saya setuju banget. Saya sudah percaya banget sama proximity. Sebenarnya saya tidak suka beli kalau punya restoran sebenarnya ini. Di sini harus cari supplier di sekitarnya. Itu yang menentukan juga ya. Ini penting banget memang. Penting banget. Karena harus bantu masyarakat di sekitarnya. Seperti Pak Singgi di Temanggung Pasar Papringan. Memang untuk bantu masyarakat di sekitarnya. Ekonomi desa sebenarnya. Circular ekonomi kulit. Saya sebentar lagi habis Tuan akan menerima Avanti.
yang tidak akan bicara tentang kebayanya, tapi bicara tentang kuliner, keprihatinan besar. Banyak sekali orang mereview makanan, hanya misalnya menemukan kecoa di dalam makanan, menemukan rambut di dalam makanan, dan itu direview, ditampilkan, dan tidak sadar banyak sekali mematikan nafkah orang. Ada restoran tutup, begitu restoran tutup, pegawainya nganggur, apa petani-petani kehilangan pekerjaan. Jadi kadang-kadang hanya demi konten yang nonton banyak tapi tidak sadar. Itu yang akan saya angkat dengan Ana Avanti. Masalah terlalu gampang untuk komplain, Pak. Iya. Banyak orang sudah padahal belum tentu ya. Tidak menikmati hidup, sekarang banyak stres. Iya. Misal lihat, orang makan di restoran, kita tanya, semua oke Pak? Oh, semua perfect, enak banget semua. Terus balik ke hotel, dikomplain lewat aplikasi-aplikasi ini. Ini sebenarnya tidak jujur. Iya. Kalau zaman dulu tidak ada. Ada masalah, saya ada rambut di sup atau ini. Panggil waiter, Pak, ada rambut. Pasti diganti. Dicari solusi langsung di meja, Pak. Diganti, minta maaf, sudah, beres. Tapi kalau sekarang lewat aplikasi, ini bisa hancurin nama restoran, reputasi restoran. Dan tidak hanya restoran yang mati. Iya. Terus tidak tentu benar. Iya, dan belum tentu benar. Tidak tentu benar. Iya. Dan namanya kecelakaan ya. Apa kemungkinan, kadang tidak tahu. Kadang misalnya tiba-tiba beli beras, di beras itu kadang-kadang ada kutu ya. Betul. Iya. Untuk yang slow moving good, dulu belinya nggak ada nih. Begitu disimpan, ada kutunya. Ya memang sih kita harus lebih hati-hati sebagai pelaku dunia kuliner. Tapi ini kelebihan memang sekarang. Benar ini. Ini saya setuju, memang susah banget. Ya pikirkanlah ya. Postingan Anda tuh Anda pikirkan apa pengaruhnya. Ribuan orang tuh terpengaruh bisa. Pegawainya, waiternya, yang punya, petaninya, peternaknya, semua kena. Tukang parkirnya bisa kena. Gara-gara berapa orang komplain aja. Iya. Ini memang sudah semua. Tapi sampai sekarang karena aplikasi ada, tidak ada solusi. Kecuali kita dikasih tahu ini konsumen. Jangan komplain terus. Lebih bagus langsung komunikasi sama. Iya, dikasih tahu aja. Di lapangan. Tidak pernah sudah beres. Kecuali udah kebangetan benar. Ya, tapi semua manusia we make mistakes sebenarnya, oke? Harus. Saya dan istri saya kadang-kadang pernah komplain di satu restoran, waiternya mungkin tidak di brief dengan baik ya, tangannya ada dalam sup, sebagainya gitu-gitu. Saya mulai dari pendidikan Pak. Iya, kita kasih tahu aja udahlah, nggak perlu juga diposting lah, kasihan. Saya benar-benar orang pernah posting saya tidak. Saya tidak pernah. Saya tidak pernah. Terus masalah sekarang saya lihat banyak anak muda seperti Amelis, seperti Azura pasti dicek review dulu Pak. Iya, cek review dulu. Pak, Papa mau coba restoran review bagus. Tidak tentu review bagus karena bisa bayar juga Pak untuk review. Dulu masih ingat beberapa tahun yang lalu di London lewat TripAdvisor, restoran nomor 1 never exist, tidak ada. It was a fake restaurant. It was nomor 1 di London. Coba di Google, ini lucu banget story. Dari susah kadang-kadang, susah sekarang. Oke. Merci beaucoup. Ya pas de quoi. Bahasa Prancis bisa. Kamu bisa? Gak bisa. Oke. Jadi ini orang Prancis nggak ada pikir mau pulang ya? You stay here? Mau pulang. Mau. Nggak mau kembali tinggal di Prancis? Lebih aman di sinilah. Menurut saya tidak balik ke Prancis tapi untuk liburan aja. Liburan aja. Kalau pengen makan foie gras, keju, ini. Saya lagi kapan-kapan ikut Antoine ke Prancis. Ya kita ini. Jack ini kuliner dan seni. Dan bukan di Paris. Kita mau ke. Oh saya tidak di Paris tidak mau. No. Paris banyak copet katanya. Kalau biasa saya mendarat di Paris langsung mobil langsung saya ke ini kampung. Saya mau ke Provence. Ya, beda jauh lumayan jauh dari provinsi saya. Ya, nggak apa-apa lah. Saya di Périgord, voted best province in France, guys. Most beautiful province in France. Wow. Coba Rocamadour. Check ini di Google Rocamadour. Ini dibangun kota di atas ini on a cliff. The cliff. Oh itu, Antoine di situ? Dari sana. Salah is one of the oldest city in France actually.
Ya itulah tamu saya, sahabat saya, kita pernah bertetangga, Antoine Audron, ya, seorang star chef yang sangat luar biasa dan cintanya kepada Indonesia juga luar biasa. Ya, kita kadang-kadang malu karena beliau lebih tahu tentang makanan Indonesia, bumbu Indonesia daripada kita sendiri. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.